Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi bersama saya Kianom di Neo Channel. Pada materi sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan semua fungsi CRUD pada REST API kita. Kita telah berhasil membuat list data, fungsi insert, fungsi update, dan juga fungsi delete. Hanya saja kemarin kita melewatkan satu hal, yaitu kita belum melakukan pengecekan terhadap data yang kita inputkan. Kita belum melakukan validasi terhadap data tersebut. Apakah datanya itu wajib diisi atau bagaimana dengan tipe datanya? Apakah data yang diinputkan itu hanya boleh huruf, angka, atau kombinasi dari huruf dan angka? Nah, pada materi di video sesi kali ini kita akan coba menambahkan fungsi validasi terhadap data yang kita inputkan, baik itu di fungsi insert maupun di fungsi update. Kita akan coba menambahkan pengecekan terhadap validasi datanya, agar untuk fungsi API-nya itu berjalan dengan sempurna. Silakan teman-teman buka kembali project C4 API-nya. Nah, di sini kita sudah memiliki controller produk. Kemarin kita sudah membuat fungsi CRUD ya. Ada list data, create, update, dan juga delete. Nah, sekarang kita akan menambahkan pada fungsi create dan update-nya itu sebuah validasi, di mana nanti kita akan mengecek datanya itu tidak boleh kosong dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita langsung saja kita menuju ke fungsi create-nya. Nah, ke fungsi create ini, setelah data ini kita enter saja, lalu kita buat sebuah role yang nanti akan kita tentukan. Kita buat saja variabelnya namanya rules, sama dengan, nah, ini dalam bentuk array. Nanti di dalam sini, kita akan memasukkan variabel apa yang akan kita lakukan validasi. Nah, kita tahu bahwa di fungsi create ini kita menggunakan dua variabel. Kita kembali ke postman-nya. Nah, di dalam postman kita menggunakan dua variabel, yaitu nama produk dan juga harga. Nah, di sini kita akan melakukan validasi bahwa nama produknya ini dia tidak boleh null atau tidak boleh kosong. Begitu juga untuk harga ini dia tidak boleh kosong. Nah, khusus untuk harga, ini kan untuk harga itu harusnya number ya. Jadi selain harga itu tidak boleh kosong, dia tipenya harus number. Jadi tidak boleh huruf maupun karakter yang lain. Jadi harus angka. Oke, kita kembali ke VS Code. Nah, di sini kita buat rules-nya. Yang pertama kita akan menambahkan rules untuk nama produk. Kita buat tanda panah. Nah, untuk nama produk ini dia wajib diisi, yaitu kita tambahkan required. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, harga. Nah, untuk harga ini dia wajib diisi juga, yaitu kita masukkan required. Nah, tadi selain required, harga ini dia tipenya harus numerik atau berupa angka. Nah, untuk menambahkan lebih dari satu rules, kita tambahkan tanda tegak lurus seperti ini. Lalu kita masukkan numerik. Nah, jadi untuk nama produk ini dia wajib diisi, sedangkan untuk harga dia wajib diisi dan tipenya harus numerik. Ingat ya, untuk penulisan variabel ini, nama produk dan harga harus sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam postman. Penulisannya harus sama seperti apa yang kita masukkan ke dalam postman. Dilihat untuk postman penulisannya, untuk nama produk penulisannya nama underscore produk, dan juga untuk harga penulisannya biasa harga. Jadi penulisan yang ada di sini itu harus sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam postman. Oke, kita sudah membuat rules-nya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk validasinya. Kita gunakan if. Kita gunakan suatu fungsi yang sudah disediakan oleh C4 ini, yaitu kita gunakan this validate. Nah, nanti fungsi ini akan melakukan pengecekan apakah validasi inputannya itu sesuai dengan rules yang sudah kita tentukan. Yaitu untuk nama produknya itu harus wajib diisi, untuk harga wajib diisi, dan juga harus berupa angka.
Nah, di sini kita masukkan rules-nya. Nah, ini rules yang sudah kita buat tadi. Nah, fungsi ini artinya jika validasinya lolos ya. Oleh karena itu, kita buat saja jika validasinya tidak lolos atau false, kita akan balikan sebuah nilai. Kita gunakan return. Nah, di sini kita gunakan this. Fungsi yang ada di dalam response thread yaitu file validation errors. Nah, di dalam file validation errors ini kita masukkan output dari validasinya, yaitu this validator get errors. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke, saya ulangi ya. Kita melakukan pengesetan rules untuk nama produk dan juga harganya seperti ini. Nah, rules ini nanti akan kita lakukan pengecekan di dalam fungsi validate. Nah, nanti setiap inputan yang kita masukkan di dalam Postman itu nanti akan kita cek apakah sesuai dengan rules yang sudah kita tentukan. Nah, jika setelah dilakukan validasi ternyata inputannya tidak sesuai dengan rules yang kita tentukan ini, maka nanti dia akan menghasilkan output berupa validasi errornya. Nanti errornya seperti apa, nanti akan ditampilkan melalui fungsi output, yaitu file validation error ini. Nanti outputnya itu nanti berupa JSON ya, sama seperti ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung cek saja. Ini kita simpan, jangan lupa. Lalu kita jalankan untuk C4 API-nya. Kita buka terminalnya, tekan Ctrl backtick. Lalu kita jalankan php spark serve. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke Postman. Nah, untuk fungsi create-nya itu seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan metode post. Lalu untuk endpoint-nya seperti ini, hanya sampai ke produk. Oke, yang pertama kita kosongkan terlebih dahulu untuk nama produk dan juga harganya. Jadi ini kita kosongkan saja, kita hapus. Lalu untuk harganya juga kita hapus. Nah, sekarang kita coba send. Nah, di sini akan ada pesan yaitu the nama produk field is required. Berarti artinya nama produk ini, field nama produk ini wajib diisi. Begitu juga dengan harga. Harga harus diisi. Nah, sekarang kita coba kita masukkan untuk nama produknya. Misalnya kaos badminton gitu ya. Lalu untuk harganya kita masukkan string saja. Kita masukkan selain angka. Nah, anggap aja seperti ini. Lalu kita coba send. Nah, di sini akan ada pesan validasinya yaitu field harga harus berupa angka. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan angka saja, misalnya 100.000. Oke. Harusnya ini masuk ya, karena sudah sesuai. Nama produknya itu dia tidak kosong. Lalu untuk harganya dia tidak kosong dan juga sudah berupa angka. Kita coba send. Oke, ini ya, outputnya seperti ini. Sudah berhasil ya, data produk berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek di database-nya. Ini kita refresh. Nah, sekarang sudah ada kaos badminton, dia sudah berhasil dimasukkan. Nah, jika teman-teman lihat tadi di sini ketika dia datanya kosong, nah datanya seperti ini ya. Untuk output validasi errornya seperti ini, yaitu the nama produk field is required. Begitu juga dengan harga, the harga field is required. Nah, bagaimana jika kita ingin mengcustom untuk nama produk dan harganya ini? Jadi misalnya untuk nama produknya nanti outputnya adalah nama produk wajib diisi, begitu juga dengan harga yaitu harga wajib diisi. Nah, kita kembali ke VS Code-nya. Nah, kita modifikasi di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita buat array. Kita gunakan kurung siku. Nah, array yang pertama adalah label. Kita ubah namanya untuk nama produk ini sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat saja nama produk. Nah, jika teman-teman lihat di output Postman-nya, nama produk ini tulisannya masih sesuai dengan inputannya ya, yaitu nama underscore produk. Nah, di sini kita ingin mengcustom penulisannya itu agar tidak seperti ini.
Nah, di sini kita gunakan untuk labelnya nama produk. Lalu yang kedua, rulesnya. Rulesnya tadi apa? Yaitu kita masukkan required. Lalu yang ketiga adalah errornya. Ini pesan errornya akan kita custom seperti apa? Nah, di dalam pesan error ini sebenarnya kan kita bisa memasukkan rules itu lebih dari satu. Oleh karena itu di pesan errornya ini, di message-nya kita gunakan array. Nah, yang pertama, ketika kita menggunakan rules required, apa yang akan kita tampilkan? Yaitu misalnya kita gunakan saja nama produk wajib diisi. Tanda seru. Oke. Kita coba ini dulu ya. Ini kita simpan, lalu kita kembali ke Postman. Kita coba send. Nah, untuk nama produk, variabel nama produknya ini, message validasinya sudah sesuai ya. Nama produk wajib diisi. Oke, jadi ini sudah custom nih. Sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, misal ini akan kita sesuaikan dengan nama labelnya. Nah, ini kita ganti saja, kita buat dinamis ya. Kita gunakan field. Nah, jadi nanti field ini akan menyesuaikan dengan nama labelnya. Oke, kita simpan, kita kembali ke Postman, kita coba send. Masih tetap ya, nama produk. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk harga. Kita kembali. Nah, di sini untuk harganya ini kita kopikan saja. Copy. Untuk harga kita hapus dulu. Lalu kita pastekan. Nah, di sini untuk nama produknya kita ganti dengan harga. Nah, labelnya kita buat adalah harga produk. Untuk rulesnya tadi required dan juga numeric. Nah, tadi untuk error required wajib diisi. Nah, sekarang untuk yang numeric apa? Untuk yang numeric kita masukkan saja. Kita gunakan field harus berupa angka. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan lalu kita coba jalankan. Kita kembali ke Postman, ini kita send. Nah, untuk harga validation message-nya sudah sesuai. Kita anggap saja untuk harganya ini kita masukkan selain numeric. Oke, kita coba send. Nah, di sini sudah ada validation message-nya juga sudah sesuai bahwa harga produk harus berupa angka. Sekarang kita masukkan lagi jersey. Nah, kita masukkan data yang sesuai ya. Jersey bola 250 harganya. Oke, kita coba send. Oke, pesannya berhasil, data produk berhasil ditambahkan. Kita lihat di dalam database. Ini kita refresh. Nah, datanya sudah berhasil ditambahkan. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk validasi di dalam fungsi insert-nya atau fungsi create. Nah, sekarang kita coba tambahkan validasi juga untuk fungsi update. Nah, kita kembali ke VS Code. Untuk fungsi update-nya sebenarnya sama ya. Ini kita kopikan saja. Ini kita copy, lalu kita ke fungsi update. Nah, kita tambahkan di sini. Kita pastekan di bawah sini. Oke. Karena tidak ada perbedaan untuk inputannya, jadi untuk update dia memasukkan nama produk dan juga harga juga ya. Jadi tidak masalah, jadi tidak ada perbedaan untuk variabelnya. Jadi kita simpan saja. Kita coba ke Postman. Nah, di sini untuk update kita ganti dengan put. Lalu untuk produk yang akan kita ubah adalah produk yang 12 tadi ya, yang terakhir kita masukkan yaitu yang jersey bola. ID-nya benar 12 ya. Oke, sekarang kita coba kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita coba send. Nah, untuk validation message-nya sudah sesuai, nama produk wajib diisi dan harga produk wajib diisi. Untuk harganya misalnya dia bukan numeric, kita coba send. Nah, validation message-nya sudah sesuai juga, harga produk harus berupa angka.
Nah, sekarang kita coba masukkan yang sesuai ya. Tadi jersey bola, kita ganti dengan jersey badminton. Untuk harganya kita buat 300.000 saja. Oke, kita coba send. Nah, data produk berhasil diperbarui. Kita lihat di dalam database. Ini kita reload. Nah, jadinya sudah berubah ya. Tadinya jersey bola dengan harga 250, sekarang berubah menjadi jersey badminton dengan harga 300.000. Oke gitu ya teman-teman, kita sudah berhasil menambahkan validasi untuk fungsi insert data dan juga update data. Nah, bagaimana untuk yang delete? Nah, sebenarnya delete kemarin kita secara tidak langsung sudah menambahkan validasinya ya. Nah, di sini untuk fungsi delete-nya kemarin kita sudah menambahkan validasi ini. Jika ID-nya itu tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan data not found, yaitu data tidak ditemukan. Karena di sini untuk delete itu tidak ada inputan lain ya. Jadi dia hanya mengecek ID. Jadi kita sebenarnya tidak perlu lagi untuk menambahkan validasi. Karena untuk validasinya cukup mengecek ID yang akan dihapus itu ada atau tidak. Jika memang ID-nya itu tidak ada, maka dia nanti akan menampilkan data tidak ditemukan. Untuk validasi sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba sederhanakan untuk validasinya ini. Nah, karena validasinya ini sama untuk fungsi insert dan juga update, jadi tidak ada perbedaannya untuk validasinya. Mungkin kita buat general saja untuk validasinya ini. Oke, kita buat sebuah fungsi global ya yang di dalam produk ini. Nah, kita buat saja di sini ya. Setelah construct ini kita buat private function, kita beri nama underscore validate data. Nah, seperti ini. Nah, isi dari fungsi ini apa? Yaitu rules yang nanti akan kita gunakan. Nah, kita kopikan saja rulesnya. Ini kita copy, lalu kita masukkan di dalam fungsi private validate data. Nah, kita pastekan. Nah, lalu untuk returnnya, kita tambahkan return, yaitu this validate rules. Nah, seperti ini. Nah, tinggal fungsi underscore validate data ini nanti akan kita gunakan di dalam insert dan juga update-nya. Sekarang kita coba modifikasi di fungsi create-nya. Berarti kita sudah tidak membutuhkan rules ini. Oke, ini kita hapus. Nah, sekarang kita tinggal memanggilnya di sini. Ini kita hapus. Kita gunakan underscore validate data. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini tinggal memanggil fungsi validate data ini ya. Fungsi validate data ini. Nanti dia akan melakukan pengecekan untuk rulesnya, variabel inputannya itu sesuai dengan rulesnya atau tidak. Ini karena ada tanda seru, berarti jika pengecekan validasinya ini false, maka nanti dia akan menghasilkan outputnya itu seperti ini. Oke, ini tinggal kita simpan. Lalu kita kembali ke Postman, kita uji coba. Ini tinggal kita ganti post. Kita akan ngecek untuk fungsi create. ID-nya kita hapus. Nah, kita coba cek untuk data kosongnya. Kita coba send. Nah, untuk data kosongnya sudah berhasil ya. Jadi nama produk wajib diisi, harga juga wajib diisi. Untuk harganya kita masukkan string atau alfabet. Kita send. Nah, harga produk harus berupa angka. Nah, sekarang kita masukkan yang sesuai, yaitu sepatu running. Harganya 700.000. Kita coba send. Nah, produk berhasil ditambahkan. Kita cek di database. Nah, sudah masuk. Oke, gitu ya. Nah, fungsi ini kita gunakan juga di dalam update. Ini kita copy saja. Kita ke fungsi update. Ini tinggal kita hapus saja segini. Lalu kita masukkan validation data ini. Fungsi validate data. Oke, sekarang tinggal kita simpan. Lalu kita update data yang tadi ya.
ini datanya salah penulisannya, harusnya sepatu running. Ini kurang E, jadi kita edit saja. Kita kembali ke metode put. Nah, ID-nya yang akan kita update adalah 13. Kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu untuk harganya juga kita kosongkan. Kita coba send. Nah, nama produk wajib diisi, harga produk juga wajib diisi. Untuk harganya kita masukkan selain angka. Kita send. Nah, harga produk harus berupa angka. Jadi validation message-nya sudah sesuai. Sekarang kita masukkan yang sesuai ya. Untuk nama produknya sepatu running. Dan untuk harganya mungkin 850.000. Oke, kita coba send. Nah, data produk berhasil diperbarui. Kita lihat di dalam database. Ini kita reload. Nah, sepatu running sudah berhasil terupdate ya. Oke, begitu ya teman-teman. Kita telah selesai menambahkan pengecekan atau validasi terhadap data yang kita inputkan di fungsi insert dan update-nya. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan menambahkan materi baru, yaitu kita akan coba membuat bagaimana file uploading itu di dalam REST API. Jadi kita akan coba menambahkan upload gambar atau file terhadap data produk yang telah kita miliki. Jadi di dalam fungsi insert-nya itu nanti kita akan menambahkan field baru, yaitu kita dapat mengupload gambar produknya. Oke teman-teman, semoga materi di video sesi kali ini dapat teman-teman pahami dan dapat juga bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai REST API lainnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.